Jadi yang pertama ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu terjadi antara atom-atom yang membentuk senyawa stabil. Jadi atom yang belum stabil itu akan berikatan dengan atom lain yang juga belum stabil untuk membentuk konfigurasi stabil seperti gas mulia dengan mengikuti kaidah duplet dan oktet. Jadi kalau atom biasanya kita punya konfigurasi elektron itu udah di bab sebelumnya. Misal dia cuma punya elektron valensi 1, lalu ketemu dengan atom lain yang punya elektron valensi 7. Nanti bentar, aku gambarin. Jadi atom A misal dia punya elektron valensi 1, terus atom B dia punya elektron valensi 7 gitu. Nah, jadi keduanya kan belum memenuhi kaidah oktet ya. Nah, lalu mereka berikatan, jadi ada perubahan di elektronnya. Jadi yang ini transfer ke sini, bakal yang satu ini jadi 8 dan yang satu yang A ini dia juga jadi 8 karena sebelumnya ini kan ada kulit elektronnya yang lain gitu. Nah, ini intinya adalah interaksi antara dua atom yang belum stabil elektron valensinya alias belum 8 itu bersama-sama akan membentuk mengikuti kaidah oktet. Nah, kalau contoh yang tadi ini adalah untuk ikatan ion. Jadi bagaimana perpindahan elektron itu terjadi, apakah bakal dikasih atau digunakan bersama, itu akan membentuk beberapa jenis ikatan. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Untuk ikatan logam sendiri ini khusus terjadi pada unsur logam. Nah, jadi contoh misal ikatan ion ini itu terjadi perpindahan elektron. Jadi kalau yang tadi aku jelasin elektron valensi punya 1 elektron gitu ya di kulit terluarnya. Terus jadi transfer ke atom B yang punya 7 gitu ya. Nah, ini contohnya ada di NaCl. Jadi kita lihat kalau dari konfigurasinya Na itu dia punya 1 elektron valensi. Jadi kalau dilihat dia ada 3 kulit atom. Iya 3 kulit atom. Jadi ada 2 di kulit atom pertama, ada 8 dan ada 1. Nah, jadi ini elektron valensinya. Nah, jadi karena dia punya 1 elektron valensi, dia belum memenuhi kaidah duplet dan oktet. Kalau duplet itu dia hanya terpenuhi pada kulit atom pertama ya. Jadi aku akan bilang kaidah oktet aja karena semestinya emang kulit atom 2 ke atas itu memenuhi kaidah oktet yaitu jumlahnya 8. Nah, jadi ini kan cuma 1. Nah, terus dia berinteraksi sama Cl. Kalau dilihat dari konfigurasinya di sini itu dia juga 3 kulit atom. Kulit atom pertamanya ada 2 elektron, terus kulit atom keduanya ada 8 dan kulit atom ketiganya ada 7 elektron. Nah, jadi kan untuk memenuhi kaidah oktet ya, dia butuh 1 dan dia kelebihan 1. Nah, jadi makanya yang 1 dari Na ini Cl. Nah, yang Na ini dikasih ke Cl biar dia itu memenuhi kaidah oktet. Jadi 2 sama 8 gitu kan ya. Elektron valensinya yang 8 ini kalau dia melepaskan 1. Nah, terus karena Cl ini menerima 1 elektron, jadi dia kan bakal punya 8 untuk kulit terluarnya gitu ya. Jadi ini bakal Cl minus gitu. Nah, pada skemanya untuk gambar, jadi ini ada Na elektron valensi terluarnya dia pindah ke elektron valensinya Cl. Jadi dia bakal dari 3 kulit atomnya yang 3 karena dia melepaskan elektron valensinya jadi memenuhi kaidah oktet dan terjadi perubahan kulit, dia ada jadi 2 gitu. Karena kan yang kulit atom ketiga elektron valensinya 1 tadi dikasih ya ke Cl dan Cl ketambahan 1 elektron, makanya karena dia kelebihan 1 elektron karena dia kekurangan 1 elektron karena dia ngasih tadi, maka dia muatannya plus jadi Na plus, terus Cl tadi ketambahan 1 elektron jadi Cl. Nah, makanya ini disebut ikatan ion karena ikatannya terjadi antara 2 ion. Jadi antara kation yang plus ini kan kation, terus
yang minus ini anion. Jadi ikatan ion ini terjadi antara kation dan anion. Nah, untuk biasanya ikatan ion ini terjadi pada siapa? Ini tuh ion positif biasanya terbentuk dari golongan 1A dan 2A. Jadi logam alkali dan logam alkali tanah itu dia cenderung melepaskan satu untuk yang 1A ya, satu elektron valensi, dan 2A untuk 2 elektron untuk 2A gitu. Makanya dia akan berubah ke ion positif, sedangkan ion negatifnya itu biasanya dari golongan 6A atau 7A kayak gitu. Jadi intinya keywordnya adalah perpindahan elektron. Nah, bedanya sama ikatan kovalen. Jadi kalau kovalen ini itu bukan perpindahan tetapi digunakan bersama. Jadi kan kalau kuncinya dari ikatan kovalen itu menggunakan rumus Lewis dan rumus struktur. Jadi rumus Lewis itu apa? Ini itu keadaan elektron valensi dan ini tuh digunakan bersama. Jadi kalau misal ini ya N, aku ambil dari sini ke sini. Nah, jadi N itu dia kan punya elektron valensi itu 5. 5 ya. Oke, 5 di sini. Wait, kayaknya jelek kalau di situ. Oke, nggak apa-apa deh. Di sini deh. Nggak apa-apa. Ini 2 ya. Nah, terus H itu kan punya 1. Aku tandain X biar beda. H ini punya 1. Nah, karena dia ini butuh untuk memenuhi kaidah duplet dan oktet. Nah, jadi si atom H ini bakal menggunakan elektron dari nitrogen juga. Makanya aku lingkarin ke sini nih. Jadi H dia pakai elektron dia sendiri yang X, lalu dia juga pakai elektron dari N. Nah, yang lain juga ya karena sama-sama atom H. Nah, sedangkan untuk N sendiri dia kan tadi punya 5 nih yang bundar-bundar ini kan titik 1 2 3 4 5. Nah, jadi ketambahan 3H yang masing-masing dia bakal ngasih satu ya. Jadi kan kalau aku lingkarin ke sini, nah, jadi N ini bakal punya 8. Nah, tadi aku bilang ini kan berarti dia memenuhi kaidah oktet, terus yang H ini bakal memenuhi kaidah duplet. Nah, jadi kenapa duplet ya? Karena H ini dia cuma punya satu kulit atom. Jadi tadi aku bilang kaidah duplet ini bakal diterapkan untuk kulit atom yang pertama ya. Jadi 2 ke atas itu oktet. Nah, jadi yang H ini duplet. Sorry harusnya di sini tapi nggak apa di situ deh. Nah, jadi ini oktet dan ini duplet. Nah, jadi konsepnya dia sharing elektron. Si H ini dia pakai elektronnya sendiri yang aku silang, terus titik dari punya N, dan N pun juga pakai elektron dari H. Jadi kalau keyword dari ikatan kovalen ini sharing ya, bukan ngasih. Jadi kalau ion itu tadi kan ngasih, ya udah buat kamu aja elektronnya gitu kan. Kalau kovalen itu dia berbagi gitu. Nah, makanya di sini dia notasinya selain pakai titik-titik kayak gini ya, titik silang, itu bisa ditulis, ini tuh namanya rumus Lewis. Kalau pakai titik-titik tuh rumus Lewis. Cuma kalau biasanya kita nulis NH3, aku pindah ke paling bawah sini ya, NH3, ini kan pakai garis biasa ya, garis biasa. Nah, ini tuh namanya rumus struktur molekul. Ini ke sini. Nah, jadi satu garis biasa ini tuh dia merepresentasikan dua elektron yang berpasangan gitu, berikatan, sorry, jadi berikatan. Jadi ikatan kovalen biasa. Terus kalau garisnya 2 berarti dia ikatan rangkap. Terus kalau 3 dia rangkap 3. Kalau tanda panah ini dia kovalen koordinat. Nah, ini tuh agak beda karena ini nanti bakal dipakainya ketika ada keterlibatan logam. Jadi kita masih ini ya pakai yang garis biasa aja ya, belum yang panah. Nah, jadi panah yang di sini sama panah yang ada di gambar ini beda ya. Nah, jadi ini tuh kalau gambar ini nunjukin struktur Lewis, ini Lewis. Nah, kalau yang oh ya ini udah ada ditulis, yang ini rumus Lewis. Nah, baru rumus molekulnya ini
rumus struktur ya, maksudnya ini rumus bangun sama aja, direpresentasikan oleh si garis satu ini. Nah terus baru ini rumus molekul. Nah terus PEI sama PEB ini tuh apa? PEI ini tuh pasangan elektron ikatan. Nah kalau PEB ini pasangan elektron bebas. Nah itu aja sih. Jadi kan tadi N dia punya 5 ya, tapi 3 kan yang sharing bareng sama H, makanya yang 3 tadi itu PEI, sedangkan yang 2 yang dia udah berpasangan sendiri itu namanya pasangan elektron bebas atau PEB. Nah ini ada beberapa contoh, tadi kan NH3, lalu ini ada oksigen O2, ini ada ikatan rangkap, jadi aku kasih tahu juga gimana dia terbentuknya. Jadi kalau O ini kan dia punya elektron valensi ini 6, elektron valensinya 6. Nah, makanya di sini ada 6. Nah, begitupun O yang sebelahnya ya direpresentasikan dengan simbol silang gitu. Nah, terus dia kan 6, dia butuh 2, ini juga butuh 2 gitu ya. Ini tuh harus plus 2, ini juga plus 2. Nah, terus karena sama-sama butuh 2 ya udah yang tengah ini aja sharing bareng. Jadi kan di sini ada bundar X gitu ya. Nah ini kan barengan gitu pakainya. Jadi dia bentuk rangkap 2 di sini. Jadi dari sini ini di simbol Lewisnya jadi 2 titik kayak gini. Kalau di struktur molekul 2 garis gitu. Nah begitupun untuk struktur yang lebih rumit. Nah ini untuk ikatan kovalen koordinasi belum tentu logam ya, tadi aku ralat. Jadi ini konsepnya kalau elektron kovalen koordinasi ini tuh kan bedanya kalau tadi yang garis biasa itu cuma sharing gitu, jadi dipakai bersama. Nah akan beda kasus kalau di antar ikatan kovalen dia lebih milih untuk ngasih elektronnya, jadi malah mirip kayak ikatan ion tapi dia terjadi di molekul yang ikatannya kovalen ya. Nah gimana, ini agak ribet sih, kalau ini contohnya HNO3 ya, HNO3. Nah kalau yang H ini aku yakin udah clear. Jadi O ini kan dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang di bundaran merah itu ya, titik-titik merah itu punyanya O, dan X itu dia punyanya N, yang di sini ini punya N. Nah jadi H ini pakai punya O1, jadi dia duplet. Nah kalau O tadi juga pinjam punya H dan juga pakai punya N yang di tengah ini. Nah jadi O ini bakal memenuhi oktet karena dia ambil satu dari H, bukan ambil, barengan gitu ya, sharing sama H sama N masing-masing satu gitu. Nah terus yang O yang lain juga kayak gitu, mungkin aku jelasin aja. Ini O yang satu, ini O yang dua, ini yang O3 ya. Nah O1 ini kan tadi minjem dari satu dari H, satu dari N gitu. Nah kalau O yang kedua ini dia kan butuh 2 lagi ya, karena dia tadi elektron valensinya 6, jadi bukan ngambil, pinjem punya N ini 2 gitu, jadi punya N 2, jadi dia baru oktet. Nah terus N sendiri berarti kan dia punya 1, 2, 3, 4, 4 dari yang sharing ini ya, ini 4, ini 2. Nah 4 sama 2 sini ya, ini 2. Nah jadi kan dia punya 6, sedangkan dia juga X ini kan punya N sendiri ya, terus plus 2 lagi, jadi kan dia udah punya 8. Tapi kalau dia sharing lagi sama O yang ketiga, nanti dia bakal over elektronnya, jadi dia malah tidak memenuhi oktet ya, karena dia kan butuhnya 8, tapi kalau sharing sama O yang ketiga lagi malah jadi 10 bisa-bisa gitu kan. Makanya yang dari O yang ketiga ini dia tidak sharing elektron tapi beneran minjem, jadi dia bukan barter gitu ya, minjem dari N yang silang-silang ini 2, jadi N itu bakal punya 8, begitupun O yang ketiga dia juga punya 8, karena O awalnya 6, yang di nomor 3 ini ya, O awalnya elektronnya 6,
terus dia dipinjemin dari N 2 gitu, jadi kan 8, sedangkan N sendiri pun minjemin 2 itu buat dipakai bersama, jadi N tetap punya 8 gitu ya. Jadi makanya simbolnya untuk yang lain ini, yang di kiri ini simbolnya garisnya 1 karena dia cuma ikatan biasa. Kalau yang 2 ini rangkap karena tadi bentuknya kayak gini ya. Yang di kiri aku gambar lagi. Ya gini, makanya dia bentuknya rangkap. Terus kalau yang ini dia punya N tadi, X dikasih ke O. Gitu. Gitu sih. Jadi makanya dia ikatan kovalen koordinasi. Terus ini untuk ikatan logam. Kalau logam ini udah paten, dia terjadi antara atom unsur logam gitu. Jadi kalau tadi kan kita tahu ya berapa elektron valensinya, berapa yang perlu dipinjam gitu-gitu kan. Cuma spesialnya dari ikatan logam, jadi elektron valensi logam itu tuh bakal membentuk kelautan valensi. Jadi makanya di gambar sini tuh banyak banget elektronnya dan mungkin lebih dari kayak apa ya, muatan si logamnya itu sendiri gitu ya. Makanya dia agak spesial. Cara tahu itu ikatan logam atau enggak ya dari unsurnya. Jadi kalau dia unsur logam, sesama unsur logam, ya udah berarti dia ikatannya logam. Nah, jadi elektron valensinya ini itu berbentuk lautan, jadi enggak fix gitu ya bentuknya kayak terikat banget. Tadi kan kalau ikatan si ion valensi kan dia ion valensi, ion kovalen tadi kan paten dia bentuknya di sana sharing atau ngasih gitu. Tapi kalau si elektron-elektron di ikatan logam ini tuh dia membentuk lautan dan bisa pindah kemana-mana aja. Maka itu keadaan disebut delokalisasi. Jadi elektronnya itu bisa pindah dari lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, muter-muter. Makanya kayak lautan gitu ya, dia nggak tahu bentuknya, dia nggak tahu bisa pindah kemana aja gitu, bebas. Jadi itu yang khas dari ikatan logam